Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar majelis ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya, berkeberkahan dan ilmu yang akan kita bahas, akan saya sampaikan mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang keluar dari nafsu saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Mazidah selaku Ketua STY Cendekia, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus, jajaran dosen, staf dan karyawan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan, mari kita awali apa yang saya sampaikan dengan menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya yang tak terhitung jumlahnya. Kalau kita tidak menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa kita menghitung, saking banyaknya. Dan yang tak ternilai harganya, kalau kita ingin menghargai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai kita lahir, apalagi pagi ini saja, itu tidak akan kita mampu menilai harganya. Andai kata salah satu dari jenengan saya minta atau saya tawar, adakah yang mau menjual matanya satu saja, kira-kira berapa harganya? Saya yakin tidak akan ada yang bisa mampu menjawab. Tidak akan mampu, karena tidak bisa, tidak ternilai harganya. Itu baru satu nikmat dan baru satu mata, belum mata yang sebelahnya, belum telinga. Andai kata Allah mau mencabut fungsi dari anggota tubuh kita satu saja, kemudian Allah akan mengganti rezeki misalkan dengan uang sekian miliar atau sekian juta, saya yakin tidak ada yang berani usul ya, karena ya memang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan kita tandai syukur bilisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina wa qaulikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan doa salawat tadi mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta pada Rasulullah, tambah semangat nek ngamal umone, tambah ikhlas nek beribadah. Allahumma amin. Mas Radian ya. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, memang saya sengaja tidak saya terjemahkan tak sudah saya pikir tadi pagi itu saya kasih terjemahan tidak ada.
nyimak. Nanti saya share lagi, saya kirim lagi terjemahannya. Jadi saya baru kali ini membuat catatan supaya apa yang saya sampaikan nanti terarah. Ini jadi ada beberapa orang yang sangat mempengaruhi dalam pemikiran saya. Yang pertama yang jelas kedua orang tua saya dan kakek saya, kemudian guru saya Abah Koyim Jombang. Kali ini adalah Gus Baha, saya juga rutinan di Gus Baha. Gus Baha itu ketika diminta untuk ngasih kajian itu sering kali membawa teks agar bisa sama-sama saling menyimak dan sama-sama saling mempelajari, kemudian agar pembahasannya tidak terlalu bias mengaruh pada banyak hal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dan mas-mas bapak yang saya hormati, saya memilih keutamaan ilmu dan ulama ini ya untung saya tidak memilih fadilah puasa. Nanti crash sama dengan Mas Raihan. Waduh. Karena saya tahu ini bulan puasa. Biasanya kalau kajian mesti isinya fadilah buat puasa. Terakhirnya saya memilih ilmu karena ilmu ini nanti yang mempengaruhi kualitas ibadah kita, mempengaruhi kehidupan kita seluruhnya, seluruh sendi kehidupan kita. Ini akan kualitas atau enggak tergantung ilmu yang kita miliki. Baik, kita bahas Bapak Ibu. Ini saya ringkaskan dari kitab Tanqihul Qaul dan beberapa referensi, diantaranya kitab ringkasan Ihya Ulumuddin yang saya buat membahas tentang ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilmi wal ulama. Memang saya sengaja, saya ingin melestarikan budaya pondok pesantren yang sudah teruji ratusan tahun, pendidikan yang sukses ya, menjaga Indonesia ini, umat beragamanya, menjaga keislaman di Indonesia ini. Saya ingin melestarikan ini juga perintah dari Gus Baha. Kita yang bisa baca kitab ini supaya tidak hilang ya, karena pondok-pondok sekarang buahnya ada rumah tahfidz ya, yang fokus hanya menghafalkan Quran, padahal kajian-kajian keilmuan banyak apa itu perlu dijabarkan juga. Ini adalah lestari. Ini khazanah keilmuan pondok pesantren. Fadilatul ilmi wal ulama utawi iku bab martelake keutamaan ilmu wal ulama ilan pira-pira ulama. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah keutamaan ilmu dan ulama. Ayat Al-Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam 'allama lan usmarai sapa Allah Adam ing Nabi Adam al-asma'a ing pira-pira asma kullaha yasbun asma thumma 'aradahum nuli mintoake sapa Allah ing malaikat ahlus sama ya, alal malaikati ngatasé malaikat. Faqala mongko dawuh ambiun sapa Allah ambiuni critakno sira kabeh ing ingsun asma'i haula'i ing asmane mungkon-mungkono asma kullaha ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh kusodiki. Bapak, Ibu, Mas-mas pokoknya tak paham pokoknya. Nanti di bawahnya itu jangan khawatir, ada fadilatul ilmu yang membuat kita itu gembira, kita itu gembira. Teman-teman semuanya, dari sisi penciptaan kita, standar kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu wis top level. Manusia ini adalah makhluk yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sangat sempurna. Walaupun dari sisi penciptaan, dari sisi bahan biasa-biasa, tapi kualitas penciptaan manusia ini Allah meletakkan keunggulan yang luar biasa. Jadi ini ceritanya ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat Allah rembukan di malaikat. Aku harap gawe khalifah, harap gawe pemimpin, mudabbir pemimpin sing ning donya. Manungsa arep tak dadekno sing ngelola bumi. Jadi awak dhewe iki karo Gusti Allah diturunkan di bumi meneruskan cita-cita atau meneruskan tugas mbah kita Nabi Adam itu adalah untuk mengelola bumi. Kemudian malaikat protes, Gusti. Ya apa manungsa niku
untuk mempertahankan eksistensinya itu selalu mengeluarkan darah, mengalirkan darah. Awak dewi niku untuk mempertahankan eksistensi awak dewi niku Mas, Pak, kita itu ngerusak. Zaman pe mangan enak nyekel pitik diblek. Pengen mangan enak nyekel iwak dibanting-banting, gepuk-gepuk, diongok-ongok terus dimasak. Pengen mangan enak, wit-wit ini diketoki, gedang diketoki. Kita itu perusak. Versine malaikat. Pengen mangan enak, eneng wedhus, penak-penak turu ditengkiwe, dibelek, disiksa. Yang menungso. Versine malaikat. Jadi untuk mempertahankan eksistensinya, untuk mempertahankan menungso niku sedang rusak. Jadi Ustaz Nasrullah ya pokoke nek monyet itu sewu. Nek monyet arep mempertahankan eksistensinya, monyet. Jadi nek nek arep mundut pisang, monyet niku gak tahu nek pisange sak deboke sak pohone di panas ndak ya di satu gitu. Ikan mau ngambil makanan di lumut ya tidak sampai merusak terumbu karang. Jerapah makan daun-daunan tidak sampai memotong pohon ya cuma pucuk-pucuk itu sesuk dititik neh tak menungso enggak. Artinya versinya malaikat kita itu perusak. Terus kemudian Allah tidak mau wiraman nanti menungso kita bekali ilmu. Jadi ini wa'allama Adam al-asma kullaha, kita itu unggul daripada malaikat karena kita punya ilmu. Kita unggul dari setan karena kita punya ilmu dan kemampuan untuk mengendalikan hati kita, kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Ini manusia. Nek mangane yo padha karo kewan yo mangan, yo nelek, yo turu, yo selingkuh, yo apa jenenge mana. Tapi iku nek delok yo padha awake dhewe, malah kadang-kadang kalah kualitas dari sisi perawatan niku wau. Menapa ketika mengambil makanan atau rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kita itu punya ilmu. Maka teman-teman semuanya, kalau kita tidak memiliki ilmu dalam kehidupan ini, derajat kita bisa lebih jelek, lebih rendah daripada hewan. Kita bisa lebih bejat daripada hewan, daripada kerbau, daripada anjing, daripada sapi. Kita juga kalau tidak punya ilmu, kita bisa lebih jahat dari setan, kita bisa lebih lanak dari setan. Dan kalau kita punya ilmu, derajat kita bisa melebihi malaikat. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Wa qala Syafi'i aidan man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi. Ada makalah lain, versi lain, wa man arada huma fa'alai bil ilmi dhahaba ahlul ilmi bi syarafid dunya wal akhirah. Man arada man utai sapa wong iku arada kersake sapa man ad-dunya ing dunya fa'alai mongko wajib ngatasi man bila ilmi kelawan nganggo ilmu. Awak dhewe pengin sukses ning donya, kuwi kuncine yo ngilmu. Halo. Saya pernah diskusi sama Bu Nurul. Jadi saya nikah ini ya sudah sesuai dengan gadis yang memang tak bidik sejak lama. Jadi memang sesuai dengan gadis yang saya cintai kala itu. Kemudian setelah menikah ternyata rumah tangga, kehidupan setelah menikah itu memang jauh berbeda dengan dulu ketika seorang aja itu mencintai seorang dengan harapan-harapan, dengan bayangan-bayangan yang serba enak-enak tok. Ketika menikah itu enaknya pirang wulan ternyata. Bahkan ada kata-kata enake sak kelenteng sorone sak rendeng. Enake sak kelenteng. Ngerti kelenteng? Cah saiki ngerti kelenteng to, guys? Napa? Isi kapuk. Jadi enake sak kelenteng iki warning jenengan. Karena saya sudah melaluinya itu.
lorone sorone sak rendeng. Kenapa? Saya berpikir-pikir karena saya dulu belum tahu ilmunya. Di sekolah tidak pernah diajari bagaimana menjadi pengertian dengan seorang wanita. Pun begitu, wanita di pondok, di sekolah tidak ada pelajaran bagaimana menghargai seorang laki-laki, sifat-sifatnya laki-laki. Sampai saya beli buku, kemudian sampai saya melihat kajian-kajian ya sekarang di medsos, di YouTube, akhirnya mengerti banyak. Akhirnya terus frekuensi gelut, frekuensi adu mulut itu ciuman, maksudnya frekuensi debat itu berkurang karena kita sudah mulai tahu ilmunya, kecari ilmunya mengungkapkan perasaan cinta itu ada di sini toh. Itu kalau tidak diungkapkan maka tidak tahu, orang yang kita tuju tidak tahu karena bukan aliran kebatinan, karena cinta itu ada di batin sini. Kemudian sebelum begitu juga, kalau kita tidak pas menyampaikan, itu juga keliru, tidak diterima oleh pasangan yang kita cinta itu. Saya itu cinta kok kamu, tapi ternyata bahasa yang kita pakai beda dengan bahasa yang dia miliki, yang dominan. Ada 5 bahasa cinta. Itu saya pernah diskusi sama guru tuh, ayo nolong lembaga atau piye sing pendidikan sebelum nikah agar remaja-remaja ini yang mau menikah ini dibekali dengan ya pengantar atau beberapa poin-poin penting lah dalam rumah tangga sehingga mengurangi risiko cekcok. Karena kalau cekcok misalkan itu juga berimbas kepada anaknya kalau melihat cara mendidik anak juga ada ilmunya tersendiri, apapun ada ilmunya. Rezeki pun begitu. Tadi disampaikan, walaupun profesinya sama, tapi kenapa rezekinya beda? Satu dengan dosen yang lainnya tidak sama. Satu dengan petani yang lainnya juga tidak sama. Karena rezeki ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan beberapa faktor. Kebetulan saya ini juga ketua leader forum IBF, Indonesian Islamic Business Forum Bojonegoro. Pak Tris dan teman-temannya itu saya ketua leader forum 3. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kuasai kalau pengen rezeki kita itu levelnya besar. Kalau jenengan persepsi dulu bahwa rezeki wis ana takerane, Bang. Dulu orang-orang tua kita mengatakan rezeki wis ana takerane. Saya balik bertanya, kamu sudah tahu takerannya rezeki kamu itu berapa? Kadang betul ada takerannya, tapi kalimat itu terkadang digunakan untuk berhenti bergerak. Wis ana takerane rezeki yo sakmene, terus akhirnya tidak mau berusaha lagi, tidak mau mencari ilmunya lagi, berhenti di situ. Padahal tidak begitu. Kamu kan belum tahu takaran kamu itu sebenarnya seberapa. Kalau rezeki misalkan ini mangkok, takaran yang jenengan mangkok atau berpersepsi mangkok, padahal takaran yang jenengan itu ember yang besar, baru terisi 1/5-nya atau 0, berapanya sudah rezeki itu takaran sama ini. Padahal masih banyak hal yang masih besar seharusnya takaran jenengan. Karena rezeki datang ke jenengan itu melalui orang-orang lain. Jangan-jangan jaringan yang menuju jenengan ini, misalkan selang-selang dari rezeki-rezeki lain itu buntu, kotor. Karena banyak hal itu panjang. Nah itu butuh dicari ilmunya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus kita miliki. Misalkan ilmu rezeki dan kapasitas rezeki. Leadership. Bagaimana jenengan bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Karena tidak mungkin orang sukses itu sendirian. Orang-orang sukses misalkan jenengan bakul pentol cek awake dhewe mungkin omsetnya berapa sehari. Tapi kalau bakul pentol sudah melibatkan ribuan karyawan, halo, omsetnya sudah ribuan kali lipat. Lah, melibatkan ribuan kali lipat itu harus memimpin. Tidak mungkin sampai pelototi dewe terus tidak bisa, harus punya karyawan. Nah itu juga leadership. Selain memimpin diri sendiri, memimpin orang lain. Kemudian selain leadership, entrepreneurship. Ilmu bisnis harus dikuasai juga. Maka bertemanlah atau carilah orang-orang yang kompeten di bidang itu. Kemudian yang ketiga adalah spiritual terkait dengan spiritualisme. Bagaimana hubungan jenengan dengan Allah sang pemilik rezeki itu juga ada ilmunya, harus dengan gurunya masing-masing.
Tiga hal itu walaupun profesinya sama, bisnis sama, tapi kalau kapasitas dirinya itu beda-beda ya rezekinya beda. Kalau pengen meningkat ya tingkatkan semuanya. Tingkatkan semuanya. Itu kita bahas di lain kesempatan. Misalkan jangan cari siapa yang kompeten di bidang itu. Jadi kalau kepengen sukses di dunia pun kita harus cari tahu ilmunya. Setiap ilmu ada kuncinya. Contoh, satu contoh. Cari orang yang kompeten di bidang itu, nanti dia tahu kuncinya. Jadi kalau nyekeli kuncinya itu, yang lainnya jadi mudah. Yang lain jadi mudah. Saya kasih contoh kunci misalkan. Kunci merubah emosi. Halo? Siapa pengen bahagia hari ini? Siapa pengen semangat hari ini? Siapa pengen ceria hari ini? Itu kan emosi-emosi. Siapa yang pengen tidak sedih hari ini? Teman-teman semuanya, kunci emosi, saya berguru pada Tung Semaringin TDW. Jadi saya mengikuti semua seminarnya, kurang satu tok seminarnya yang tidak saya ikuti, yang belum saya ikuti. Saya punya tiket tapi tidak saya ikuti, yaitu Property Revolution. Kunci emosi tadi ya, our emotion is created by our motion. Emosi kita dipengaruhi oleh tubuh kita, gerak fisik kita. Saya ulang lagi, emosi kita sedih atau ceria atau semangat atau bahagia dipengaruhi oleh gerak tubuh kita. Ayo kita buktikan. Mau saya ajak membuktikan? Halo, Mbak. Pengen bahagia saat itu juga walaupun misalkan habis dikecewakan oleh seseorang, habis diputus oleh seseorang. Itu pilihan, kita mau bahagia saat itu juga atau terlalu sedih, terus itu pilihan. Kalau tahu cari saat itu juga kita bisa bahagia, bisa langsung move on ya. At least disasosiasi meletakkan masalah kita biar tidak berlarut-larut. Agar rezeki yang lainnya itu segera mampir gitu loh maksudnya. Rezeki tidak dari cowok itu saja, banyak hal. Jadi begini, untuk mempengaruhi emosi kita, pertama langkah yang paling mudah itu hitungan menit. Tubuh kita kondisikan ya, kondisikan sesuai dengan tubuhnya orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu dadanya begini, apa begini? Halo? Dadanya begini, ya, pundak gini, begini, atau tegap? Tegap. Oke, sekarang tegap. Sekarang tegap. Nanti ini real. Tegap, kemudian mulutnya mingkem biasa, apa senyum? Halo, terus pandangan matanya sendu ataukah berbinar-binar? Berbinar-binar. Coba semuanya sekarang dalam hitungan bareng-bareng sama saya. Tarik bibir ke kanan 2 cm atau 1 cm, ke kiri 2 cm. Simetris ya, harus sama ya. Jangan ke kiri 2 cm. 1 cm. Waduh, nanti jadinya tidak. Atau gini, senyumnya Rasulullah mengucapkan kata 11. Bareng-bareng dalam hitungan 3 kita mengucapkan kata 11 sambil dipertahankan tubuh tegap, mengucapkan 11 terus pertahankan posisi bibir itu, nanti posisi bibir itu selama 2 menit, janganlah kelamaan, setengah detik saja, setengah menit saja atau 30 detik, nanti saya hitung pakai gini jari saya, nanti terus sambil mengikuti instruksi saya, okay? Dalam hitungan 3 kita ucapkan kata-kata 11 terus dipertahankan sampai hitungan 30 detik. 1, 2, 3, 11. Teman-teman semuanya pertahankan begitu, terus pertahankan posisi orang yang bahagia. Sekarang mikir yang sedih-sedih. Ayo sekarang mikir yang sedih-sedih sambil tersenyum, mikir yang sedih-sedih. Halo. Gak bisa, betul bapaknya. Nggak bisa, saya coba berkali-kali nggak bisa, apalagi sambil berdiri begini. Sambil berdiri begini, kemudian tegak begini, terus mikir yang sedih, nggak bisa, nggak ketemu apa yang nggak ketemu. Kesulitan, nggak bisa. Karena tubuh kita menolak, tidak kongruen. Tapi kalau sebaliknya sama begini, jalan begini, mikir sedikit langsung ketok kabeh. Wajah mantan langsung ketok, langsung ketok. Betul itu, saya praktekkan berkali-kali. Kalau tuh pengen bahagia langsung itu saja. Ambil nafas, tersenyum sambil mandang apa, ingat Allah, itu langsung bahagia. Sesimpel itu. Bahagia itu. Kalau orang tidak bahagia karena belum tahu
ilmunya. Itulah pentingnya ilmu. Betul, saya kalau berangkat sekolah mau ngajar begitu dari rumah. Setiap orang punya problem, setiap orang punya permasalahan. Kok pengen saya itu move on? Nanti kalau permasalahan saya bawa ke kelas gimana? Kelas langsung kan kasihan anak-anak kena lampiasan amarah. Langsung saya ubah tubuh saja. Jalan itu sambil semangat, kadang sambil nyanyi-nyanyi, sambil pokoknya jalannya orang semangat itu seperti apa saya tirukan. Langsung dalam hitungan detik sudah berubah emosi saya jadi semangat. Masuk kelas itu juga langsung lupa yang tadi masalah sedih-sedih itu. Langsung menatap anak dengan bahagia, dengan semangat. Bapak-bapak dosen bisa dipraktekkan itu. Habis dimarahi istri dari rumah, terus habis langsung ajar itu jangan dibawa, langsung rubah motion kita, rubah posisi tubuh kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru ilmu dunia, ilmu akhirat lebih kompleks lagi. Makanya Pak Prapto terima kasih sudah menyediakan memfasilitasi majelis taklim ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tanya tadi kepada Mas Radian, diadakan setiap Jumat manis ya, tidak cuma legi, Jumat manis, biar yang datang manis semuanya, biar rezekinya manis. Amin Allahumma amin. Sebagai wujud kontribusi kita kepada agama ini, terus sebagai wujud juga salah satu tugas kita menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dhahaba ahlul ilmi bi syarafid dunya wal akhirah. Orang ahli ilmu, orang yang pinter, orang kompeten, ya ulama, dosen, pengusaha, mereka ketika tahu kunci ilmunya tadi itu, dia melenggang, dia berjalan dengan kemuliaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Maka saya motivasi pada adik-adik semuanya untuk semangat menuntut ilmu. Pilih satu bidang yang itu dengan sukai. Pilih satu bidang yang itu dengan sukai. Apapun memberi rezeki, semua bidang memberi rezeki. Ada rezekinya sendiri-sendiri. Jangan terkecoh misalkan satu bidang kok itu rezeki ini kok akeh, tapi kalau tidak sama sukai, tidak bahkan jenengan jangan. Pilih yang jenengan yang memang diberi itu oleh Allah, naluri ke arah sana, kemudian pertajam. Cara pertajamnya cari siapa yang paling kompeten di daerah jenengan situ, terus jenengan belajar dari sana. Betul. Saya belajar ilmu tajwid juga beda dengan orang yang kompeten. Tahu kuncinya betul. Pak Nasrullah urusan rezeki, beliau karena tahu kuncinya itu, tahu kuncinya. Jadi orang bodoh tidak enak. Rezeki ini urusan kesuksesan dunia, dipandang yang kelihatan oleh kita. Pekerjaannya orang-orang yang tidak kompeten. Rezeki ini sedino itu tidak sama dengan orang-orang yang kompeten. Tukang pijet kompeten. Saya pernah ngitung tukang pijet. Kalau sisi wawasan ya kalah dengan kita wawasannya, tapi dia kompeten betul pijetnya itu. Dan sekali datang 50.000 itu 1 jam. Padahal ngantri-ngantri, saya pernah mendatangkan tukang pijet itu ngantri-ngantri. Bayangkan kalau sehari melayani 20 orang saja sudah 500 1 juta. Padahal sangat mungkin lah 20 orang tidak mungkin ya kalau 1 jam. Berarti kalau kerja sehari 8 jam atau 8 orang, 8 kali 50 berapa? 400 ribu itu minimal 50 bagi orang-orang itu kadang ngasihnya seenaknya 1.000 orang 1.000 kok kalah kalau gaji guru ya. Gue sampai itu 1 bulan berapa kalau 400 kali 12 juta dong. Wah, ngeri. Libur 1 hari karena harus istirahat 1 hari, ngeces 1 hari, masya Allah, tukang pijet dan banyak lain. Maka dengan mas-masnya yang masih muda, yang perjalanan hidupnya itu masih panjang, silahkan memikirkan mulai dari sekarang apa kompetensi yang akan saya dalami.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min iddi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil ilmi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Wa Ibnu Mas'ud, julusuka, dudukmu, julusuka utai lungguh sira sa'atan, sesaat saja, 1 jam sesaat kalau bahasa Arab sekarang, tapi bahasa Arab dulu ini saatan ini sesaat, ya pokoknya sedelok, secukupnya. Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu seperti kita hari ini, la tamassu qalaman, orang nyekel pulpen, wala taktubu harfan, orang nulis huruf sito'o, khairul laka min iddi alfi raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Lungguh awake dhewe hari ini di majelis ilmu, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kuping jiping ya kaya Mas Radian ya ora nyekel pulpen, ya ora nulis sesuatu, itu loh lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal 1 budak itu setara kalau dengan kafaroh puasa itu setara dengan puasa 2 bulan. 2 bulan 1 budak. Lah kalau 1000 budak 60 bulan puasa wes. Ibadah awake dhewe nyun sewu yang tidak ada di sini misalkan. Ape nyaingi ganjarane awake dhewe ning kene. Salat 1000 rakaat ning omah cedak gupi misalkan. Itu ndak ngatasi. Ijek akeh ganjarane awake dhewe. Pokoke syaratnya aja diwehno wong. Engko bareng diwehno wong, cirine Mas Raihan ngrasani, kancane dirasani, dosane dirasani, diwehno kancane, diwehno dosane, entek. 1 bulan ke depan majelis ilmu nabung meneh muga-muga enggak sampai tekor sampai saulan ben gitu. Jadi besar Allah memberi apresiasi yang luar biasa terhadap ahli ilmu. Di kitab Ihya itu diceritakan bahwa nanti kita itu diiri oleh orang-orang ahli ilmu ya. Ahli ilmu itu diiri oleh orang-orang solih biasa atau pejuang biasa yang tidak ahli ilmu. Raisa ahli ilmu. Terus wa nadruka ila wajil alimi, jadi ukuran alif oleh meninggali kepada wajil seorang alim. Seorang alim di sini saya contohkan Gus Mbah Mun atau Gus Dur atau guru-guru yang memang ada klasifikasinya ya, yang memang sudah tidak cinta dunia, sudah lepas deh, sudah tidak menghendaki hadun nafsi, dirinya sudah clean, sudah untuk orang lain, untuk umat seperti Gus Bah itu lebih baik kita melihat wajahnya seorang alim. Saya contohkan Gus Bah, kita hadir di majelisnya beliau, memandang wajahnya seorang alim itu lebih baik daripada 1000 kuda. Kita membeli 1000 kuda untuk perjuangan. 1 kuda berapa harganya ya? Berapa? Kira-kira 10 juta? 20 juta? 50 sampai 100, 150. Kuda ya? 50 juta spek paling murah lah. Kuda yang biasa 50 juta. 50 kali 1000 berapa? 1000 kuda ya, 1000 kuda kali juta. Berarti 1 miliar kali 50 berarti 50 miliar. 50 miliar kita itu loh berapa ya? Tahu sedekah ini perjuangan di masjid ini. Siapa yang pernah sedekah masjid sini untuk perjuangan ini 50 miliar? Oh, 50.000 mikir. Itu bisa kita tutup, bisa kita memperoleh 50 miliar kalau kita hadir atau kita itu memandang wajahnya ulama dan kita bahagia. Fafari habiha di ayat di hadis yang lain, fafari kita bahagia, kita senang melihatnya. Masya Allah, makanya saya benar-benar merasakan. Jadi ilmu tutup ya, jadi botol kan dibolong terus ketemu tutupnya. Ketika belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu ngaji bersama ulama yang tidak fikih saja, ulama yang langsung ilmu keikhlasan yang begitu dibina, langsung ketemu. Memang benar-benar luar biasa ilmu itu. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Salam kita, assalamualaikum, atau salam kita kepada seorang alim
itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Umur kita tidak sampai 1000 tahun. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala sallallahu, ini yang jauh kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala abidi ka fadlul qamari 'ala sairil kawakib. Lailatul badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang ibadah biasa seperti keutamanya bulan di malam hari, malam bulan purnama 'ala sairil kawakib dibandingkan dengan bintang-bintang. Saya kalau menganalogikan, ketika saya hadir di sebuah istighosah, katakanlah kayak Habib Syah, Gus Ba, atau orang-orang yang top-top, mereka itu zamannya ribuan itu tidak ada artinya kalau ulamanya belum datang, betul tidak? Kalau kita melihat majelis-majelisnya orang-orang yang top-top, ribuan datang, badrnya, bulannya itu belum datang, ulamanya belum datang, majelis itu tidak ada artinya. Misalkan tidak jadi datang ya hampa. Tapi ketika beliau sudah datang, majelis itu terasa yang ribuan orang tadi itu tidak ada artinya apa? Sama. Abid orang yang tidak biasa jauh. Sama kalau melihat bulan, kalau melihat lintang, tidak ada bulan, malam tidak ada bulan. Walaupun sama itu miliaran itu, malam tetap gelap gulita. Gini mungkin. Tapi datanglah bulan satu saja, maka malam itu jadi terang. Sama, ulama satu saja itu sudah cukup menyinari bumi ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, meloncat tadi ya. Wahidun faqihun wahidun mutawariun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahilin. Seorang ahli fikih, ahli hukum satu saja yang wirai, yang menjaga kehormatannya, menjaga perilakunya, itu karena belum tentu orang pinter terus perilakunya sebanding lurus, belum tentu ya. Ada beberapa kasus yang yono sewu ustaz cabul, kiai cabul kan yo ono ae. Nah, seorang fakih yang mutawarik, yang menjaga perilakunya, menjaga kehormatannya, asyaddu ala syaitan, itu lebih susah, lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 seorang ahli ibadah yang bodoh. Ini nyata. Artinya teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kalau kita berilmu, setan akan lebih tidak gampang untuk menggoda kita. Jangan sampai amarah kita dipancing, disuruh. Karena orang amarah maka akalnya akan turun. Kalau semakin marah akan turun ke semakin rendah, maka bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala li ta'ala ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berangkat untuk menuntut ilmu, maka Allah sudah mengampuni dosanya sebelum dia melangkah. Padahal dosa ini kaitannya dengan rezeki. Kalau ilmu makna rezeki, dosa ini kaitannya erat dengan rezeki. Semakin sedikit dosa kita, rezeki semakin lancar. Amin Allahumma. Semakin banyak dosa kita, rezeki akan semakin berberat. Maka kalau orang Islam ingin rezekinya lancar, apa yang pertama kali dibenahi adalah membersihkan dosa-dosa dulu, istighfar dulu, dosa kepada Allah, dosa kepada ibu kita, dosa kepada bapak kita, dosa kepada saudara kita, kepada guru kita, kepada anak kita, clear dulu kepada tetangga-tetangga kita. Dan fadilahnya dari Allah, bonus dari Allah, diampuni dosanya. Dan di riwayat yang lain, malaikat terus pohon-pohon, hewan-hewan ikut mendoakan, memintakan ampun kepada kita. Sampean kalau pingin ini, kalau kaitannya pingin rezekinya lancar, gitu. Tadi pingin rezekinya istighfar misalkan 1000, mulutnya capek. 1000 capek, enggak, belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menuntut ilmu, yang bacakan istighfar untuk kita itu bukan diri kita sendiri, tapi malaikat. Kira-kira wacane istighfar malaikat ambek awake dhewe iku mandindi. Kita ya Allah ampuni saya, dengan malaikat berdoa ya Allah ampuni dia. Kira-kira mandindi. Mandi malaikat?
malaikat, doanya malaikat, dan semua makhluk-makhluknya Allah mendoakan. Artinya kalau kita ingin amal besar, ya dengan majelis ilmu Allah mengampuni dosa-dosa kita karena didoakan oleh malaikat dan didoakan oleh hewan-hewan. Pokok jo berengkel mana bangun, berengkel mana ya? Ila yaumil qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Muliakanlah para ulama, sesungguhnya mereka itu di sisi Allah mulia. Para ulama mulia di sisi Allah walaupun di sisi manusia biasa, tapi di sisi Allah mulia. Kita diperintah untuk memuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah seorang alim satu kali pandangan dan dia bahagia, fa fariha biha, dia bahagia dengan pandangan itu, Allah akan menciptakan dari pandangan itu seorang malaikat yang memintakan ampun ila yaumil qiyamah. Jadi kita sowan begini para ulama, terus kita bahagia dengan keadaan itu. Di situ ada malaikat satu yang konsisten mendoakan kita otomatis tanpa kita minta. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan ulama maka seperti memuliakan Rasulullah. Barang siapa memuliakan Rasulullah maka berarti dia memuliakan Allah, dan tempatnya fama'wahul al-jannah, maka tempatnya adalah surga. Dari mana kalau kita ingin menggapai surga? Dimulai dari memuliakan ulama. Di antaranya jalan di antaranya. Dan orang soleh tidak ada yang tidak memuliakan ulama. Maka kita hindari. Misalkan sampai jenenge cah nom, kadang seringkali membuat plesetan-plesetan, membuat guyonan-guyonan. Kalau bisa jangan ulama yang dijadikan plesetan atau guyonan, karena mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngrasani wong biasa, ganjarane dosane biasa. Ngrasani orang yang disukai atau kekasihnya Allah, nah, sing muring-muring sing duwe kekasih, itu bahayanya. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih disukai oleh Allah atau lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ibadah orang bodoh itu ada karena kepingin dunia atau karena tidak sah syarat rukunnya. Itu akhirnya ya kalah dengan tidurnya orang alim. Tidurnya orang alim dimilmoni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwan. Barang siapa yang belajar satu ilmu diamalkan atau tidak diamalkan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Jadi jenengan belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu manajemen, ditata niatnya supaya jenengan nanti bisa bermanfaat di posisi jenengan, posisi akuntan atau posisi manajer. Pelajari yang sungguh-sungguh, bisa malu alama kanitikum itu benar-benar real. Jenengan memposisikan diri sebagai posnya, titahnya dari Allah Subhanahu wa taala, jenengan kompeten di situ, memiliki keimanan dan ketakwaan, sudah termasuk walinya Allah juga karena pas sesuai posisinya. Jadi diniati itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jenengan bedal kuliah itu maka ngalah-ngalahno ganjarane sholat sunat berapa? 1000 rakaat. Keren sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fakana mazaruni wa man safaha aliman fakana masafahani wa man jalasa aliman fakana majalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa man zara aliman, barang siapa mengunjungi sowan dengan seorang alim, maka dia seperti sowan kepada Rasulullah. Barang siapa yang menjabat tangan seorang alim, maka dia seperti menjabat tangan Rasulullah. Barang siapa yang duduk-duduk satu majelis dengan seorang alim, maka dia seperti duduk-duduk satu majelis dengan seorang alim. Barang siapa yang duduk-duduk satu majelis dengan Rasulullah di dunia, ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah, maka Rasulullah nanti akan duduk bersama Rasulullah di hari kiamat. Amin Allahumma amin. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan agamanya Allah. Jadi barang siapa yang dikehendaki, teman-teman semuanya, kita bisa mengukur ini indikasi atau indikator dari Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah,
maka dia akan difahamkan agamanya Allah. Maka kalau kita semakin hari semakin paham agamanya Allah, artinya kita dikehendaki oleh baik oleh Allah. Kalau kita semakin hari tambah bodoh agama Gusti Allah, tambah jauh dengan agamanya Allah, ini pertanda kita tidak dikehendaki baik oleh Allah. Naudzubillah. Jadi kita berusaha supaya kita fakih, supaya kita paham agama Gusti Allah. Jadi sampaikan Pak Prapto agar kampus ini tidak hanya mempelajari manajemen atau akuntansi saja, tetapi juga ada ilmu agama yang kita kita pelajari agar agar kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.